Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Isanuddin Yusuf Hermanto, NIM 120330051. Saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya dengan judul Pengaruh penambahan gelatin terhadap karakteristik sensori selai labu kuning. Berikut merupakan pendahuluan ataupun latar belakang dari mini riset saya. Yang pertama, besarnya potensi produksi labu kuning di Indonesia. Berdasarkan data yang saya peroleh dari BPS tahun 2021 menyatakan bahwa produksi labu kuning di Indonesia mencapai 434 ton dengan konsumsi per kapitanya setiap tahun eh, di bawah 5 kilogram. Artinya ada defisit eh, labu kuning di Indonesia sehingga labu kuning sangat berpotensi untuk dijadikan suatu produk olahan ataupun dengan tujuan diversifikasi produk. Selai labu kuning merupakan selai yang dibuat dengan bahan baku utama labu kuning, baik dengan ataupun tanpa bahan tambahan lain seperti gelatin ataupun pektin. Selai labu kuning menghasilkan tekstur yang kurang baik, sehingga perlu ditambahkannya bahan stabil atau penstabil atau bahan pembentuk gel ataupun gelling agent. Salah satunya yaitu gelatin. Gelatin merupakan produk alami yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang merupakan protein terlarut dan bersifat gelling agent. Gelling agent. Gelatin di industri diaplikasikan sebagai bahan pembentuk tekstur dalam pembuatan es krim, permen, kemudian yogurt, dan lain sebagainya. Pada mini riset ini, saya mengaplikasikan gelatin dalam pembuatan selai labu kuning untuk memperbaiki karakteristik ataupun mutu dari selai labu kuning. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari mini riset yang saya lakukan. Yang pertama, Putri et al. Pada tahun 2023 menambahkan gelatin dalam pembuatan selai ubi jalar untuk meningkatkan mutu dan kemudahan oles dari selai yang dihasilkan. Penggunaan gelatin dalam pembuatan selai juga pernah dilakukan oleh Yudi pada tahun 2016 yang menambahkan gelatin dalam pembuatan selai dari daging buah jambu mete. Selain itu, Erlina et al. Pada tahun 2014 juga melakukan penelitian yang hampir mirip, yaitu menambahkan gelatin yang dikombinasikan dengan pektin dalam pembuatan selai wortel. Dari penelitian terdahulu tersebut, eh, hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan mutu ataupun karakteristik sensori dari selai yang dihasilkan. Mini riset yang saya lakukan dilaksanakan di Laboratorium Teknik OZT, tepatnya di Lab Teknologi Industri Pertanian, lantai 2 di Institut Teknologi Sumatera. Dilaksanakan pada rentang waktu 4 sampai 5 Desember 2023. Adapun alat yang saya gunakan pada mini riset ini, yang pertama ada kompor, mangkuk, pengukus, talenan, pisau, gelas ukur, saringan, spatula dan wajan anti lengket, lap, serta toples untuk sebagai wadah selai. Bahan-bahan yang saya gunakan tentunya ada labu kuning sebagai bahan baku, kemudian gula pasir, asam sitrat, gelatin, dan air. Berikut prosedur pembuatan labu kuning, selai labu kuning. Yang pertama, labu kuning dicuci menggunakan air sampai bersih. Selanjutnya dikupas dan dipotong sehingga untuk memudahkan proses pengukusan. Di, Labu kuning yang telah dipotong dikukus selama 30 menit. Setelah matang, labu dihaluskan sambil menambahkan air sesuai dengan formulasinya. Kemudian eh, labu kuning disaring dan dicampur dengan gula, asam sitrat, air, dan gelatin sesuai formulasi yang ditentukan. Selanjutnya dilakukan proses pemasakan untuk membuat selai
dengan cara dipanaskan selama 25 menit dan selai labu kuning pun eh, dapat dikemas pada toples. Berikut merupakan rancangan penelitiannya. Di sini saya menggunakan 4 perlakuan dengan satu variabel yaitu perbedaan konsentrasi gelatin. Perlakuan pertama yaitu gelatin 0% atau tanpa gelatin, kemudian perlakuan kedua penambahan gelatin 1%, perlakuan ketiga penambahan gelatin 1,5%, dan perlakuan yang keempat penambahan gelatin eh, sebanyak 2%. Sehingga dari perlakuan tersebut menghasilkan 4 sampel tanpa pengulangan. Analisis sampel yang saya lakukan, yang pertama yaitu uji organoleptik dan yang kedua uji homogenitas. Data yang saya peroleh kemudian saya analisis menggunakan metode analisis varians atau ANOVA, dan jika hasilnya signifikan maka dilakukan uji lanjut menggunakan metode Duncan. Berikut hasil yang saya peroleh mengenai uji homogenitas. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan 1, 2, dan 3 memiliki homogenitas yang baik atau tingkat homogen. Namun pada perlakuan keempat, selai yang dihasilkan tidak homogen atau memiliki homogenitas yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan gelatin memiliki tingkat kelarutan atau batas tingkat kelarutannya ketika dicampurkan dalam suatu pembuatan produk. Sehingga semakin sedikit hal tersebut menyebabkan semakin sedikitnya partikel yang terikat oleh bahan penstabil atau si gelatin tersebut dan menyebabkan total padatan yang terlarut juga semakin rendah sehingga menghasilkan endapan. Dan endapan ini ketika diaduk dalam pembuatan selai diduga menghasilkan butiran-butiran kasar yang pada saat diuji homogenitas menunjukkan adanya butiran-butiran pada selai labu kuning yang dihasilkan dari perlakuan keempat. Berikut merupakan analisis organoleptik yang pertama, yaitu terhadap warna. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari keempat perlakuan, yang mana data hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa tingkat rata-rata kesukaan dari perlakuan 1 hingga perlakuan 4 hanya berkisar antara 5,9 sampai 6,1, sehingga hasil uji ANOVA-nya pun tidak signifikan. Selai yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki warna oranye, meskipun labu kuning memiliki warna kuning cerah. Hal tersebut diduga karena adanya reaksi karamelisasi dan reaksi Maillard pada pembuatan selai yang diakibatkan oleh interaksi antara gula dengan protein. Selanjutnya mengenai analisis tekstur, berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan ketiga atau pada sampel R2 dengan penambahan gelatin 1,5% memiliki tingkat kesukaan terhadap tekstur paling besar yaitu 6,5, yang menunjukkan bahwa perlakuan kedua memiliki tekstur terbaik. Hasil analisis ANOVA-nya pun menunjukkan adanya signifikansi dari keempat perlakuan tersebut, sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan metode Duncan, dan hasil uji lanjut didapatkan bahwa penambahan gelatin, perbedaan konsentrasi penambahan gelatin menghasilkan perbedaan nyata pada tekstur selai labu kuning yang dihasilkan. Menurut Putri et al. Pada tahun 2013, untuk mendapatkan tekstur yang lembut digunakan gelatin sebagai bahan tambahan karena gelatin berfungsi untuk meningkatkan kekentalan dan pembentukan gel dalam pembuatan produk pangan. Labu kuning sendiri memiliki kadar pektin yang cukup rendah sehingga ketika dibuat selai memiliki tekstur yang kurang kental ataupun kurang baik.
sehingga penambahan gelatin ini sangat signifikan untuk memperbaiki tekstur dari selai labu kuning yang dihasilkan. Namun, penambahan gelatin yang dilakukan pada perlakuan keempat atau R3 dengan penambahan gelatin sebanyak 2 gram memiliki tekstur yang tidak homogen dan sedikit keras. Hal tersebut diduga karena konsentrasi dalam gelatin selai terlalu besar atau terlalu banyak sehingga menciptakan tekstur kental yang berlebihan bahkan cenderung menjadi keras. Selanjutnya, analisis terhadap warna berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap warna dari keempat selai yang dihasilkan dari keempat perlakuan tadi memiliki nilai tingkat kesukaan yang sama yaitu 5,8 dan hasil analisis ANOVA-nya pun tidak menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga tidak dilakukan uji lanjut. Menurut Herianto 2015, semakin banyak proporsi bahan utama atau bahan baku yang digunakan akan semakin kuat aroma bahan utama pada selai yang dihasilkan. Namun pada penelitian ini eh, komposisi bahan baku yang digunakan adalah sama besar. Meskipun ada terdapat perbedaan penambahan bahan tambahan yang menyebabkan proporsi bahan baku pada formulasi selai tersebut menjadi berbeda-beda atau semakin kecil dengan seiring penambahan gelatin yang semakin banyak, tapi tidak menunjukkan perbedaan aroma yang signifikan. Hal tersebut karena penambahan 2% uh, dirasa cukup sedikit dan tidak berpengaruh terhadap aroma gelatin yang aroma selai labu kuning yang dihasilkan. Menurut Ayunin 2019, penambahan gelatin pada pembuatan selai tidak mempengaruhi aroma karena gelatin sendiri tidak memiliki bau. Selanjutnya, analisis terhadap rasa. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa eh, perlakuan ketiga atau kode sampel R2 memiliki tingkat kesukaan paling besar yaitu dengan nilai rata-rata 6,8 dan hasil ANOVA-nya tidak signifikan. Meskipun hasil ANOVA-nya tidak signifikan, perlakuan ketiga ini memiliki tingkat kesukaan terhadap rasa paling besar. Hal ini diduga juga dipengaruhi oleh tekstur karena tekstur sendiri memberikan kesan ketika selai dimakan ataupun eh, berada di dalam mulut. Penambahan gelatin memang tidak mempengaruhi rasa selai karena karakteristik gelatin sendiri yang cenderung hambar. Meskipun begitu, eh, tingkat kesukaan terhadap rasa sendiri bisa dipengaruhi oleh tekstur dari si selai tersebut. Ayuni 2019 menyatakan bahwa gelatin tidak berbau, tidak berwarna, dan hampir tidak memiliki rasa. Selanjutnya, analisis terhadap tingkat kesukaan secara keseluruhan. Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa pada grafik tersebut, perlakuan ketiga dengan kode sampel R2 memiliki tingkat kesukaan secara keseluruhan paling baik atau paling besar dengan nilai rata-ratanya adalah 6,8 dan hasil ANOVA-nya tidak signifikan. Perlakuan R2 melakukan perlakuan terbaik karena hasil uji organoleptik selai R2 memiliki nilai terbesar dan dapat dilihat pada analisis tekstur, kemudian rasa, perlakuan R2 juga memiliki nilai yang besar. Sehingga dari mini riset yang saya lakukan diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, sampel dengan perlakuan R3 atau perlakuan keempat memiliki homogenitas yang kurang baik karena tingginya kandungan gelatin sehingga menurunkan kelarutannya atau homogenitasnya pada pembuatan selai. Akibatnya terbentuk butiran-butiran kasar pada selai. Hal tersebut sangat dirasakan ketika selai dioles ataupun ketika dimakan. Yang kedua, hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa perlakuan R2 dengan penambahan gelatin 1,5% menghasilkan selai dengan tingkat kesukaan paling tinggi pada analisis tekstur, rasa,
sehingga secara keseluruhan selai dengan perlakuan R2 paling disukai atau perlakuan terbaik. Saran yang dapat saya berikan dari mini riset saya yaitu dapat dilakukan percobaan lebih lanjut untuk mengetahui konsentrasi gelatin yang lebih optimal dari percobaan yang telah dilakukan pada mini riset ini. Perlu dipertimbangkan juga apabila ingin mengaplikasikan formulasi yang sama dengan bahan baku yang berbeda karena kandungan pektin yang mungkin saja berbeda. Seperti yang kita ketahui, pektin sendiri berperan dalam pembuatan selai, terutama dalam pembentukan tekstur selai yang dihasilkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.